Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulu Barianti, calon guru penggerak angkatan 11. Video ini adalah tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu peran guru yang utama adalah mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, guru perlu menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif tersebut diperlukan strategi menumbuhkan lingkungan yang positif, yaitu antara lain tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini miskonsepsi dalam budaya kita tentang kata disiplin yang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Contoh nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu antara lain beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, motivasi yang pertama dan kedua termasuk ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya termasuk ke dalam motivasi internal. Untuk memunculkan motivasi internal dalam diri murid, maka guru sebaiknya hindari pemberian hukuman atau penghargaan atau hadiah agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Selanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah, lalu sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ketika membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, murid-murid pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, sehingga mereka lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berikut ini yang perlu diketahui tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan ini adalah contoh-contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Dr. William Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Pembahasan selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan 3 tahapan restitusi dalam menyelesaikan masalah muridnya yang dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif akan lebih mudah terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat dengan mudah terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Visi guru penggerak yang baik di dalamnya harus ada nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan pada karakter profil pelajar Pancasila agar terbentuk budaya positif sehingga membuat sekolah menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahwa ada 3 kebutuhan dasar yang apabila terpenuhi maka manusia akan tumbuh seimbang dan bahagia. Akan tetapi apabila kebalikannya, maka akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Perubahan cara berpikir saya adalah bahwa ternyata ketika murid saya melakukan tindakan indisipliner, saya perlu menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu dengan tidak mengkritiknya. Dengan begitu, maka mereka akan merasa dihargai dan mau bertanggung jawab pada apa yang mereka telah lakukan. Pengalaman saat saya mencoba membuat keyakinan kelas dengan murid saya, ternyata banyak nilai-nilai kebajikan yang murid-murid saya tahu dan sampaikan. Hal ini menjadi tanda bahwa sebetulnya kita manusia tahu dan memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Hanya saja mungkin kita perlu berlatih untuk menerapkannya dan berlatih untuk kontrol diri lebih baik. Perasaan saya senang dan bangga bahwa ternyata murid-murid saya memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya.
Dan sebagai guru, saya akan menuntun tumbuh kembang mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki tersebut. Hal yang sudah baik antara lain dengan membuat keyakinan kelas bersama murid dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana menjaga motivasi intrinsik murid dari pengaruh buruk lingkungannya. Saya menyadari bahwa selama ini saya lebih banyak menggunakan posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah dan sesekali sebagai pemantau. Perasaan saya merasa bersalah terutama saat berposisi sebagai penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dan saya merasakan tenang sekaligus bahagia karena murid saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini di tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan alasan mereka. Tetapi tahapan yang lainnya, yaitu tahap menstabilkan identitas dan tahap menanyakan keyakinan, belum pernah saya lakukan sebelumnya. Perlunya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses penerapan budaya positif ini agar dapat memperkuat nilai-nilai positif yang telah dibangun di sekolah berlanjut saat murid-murid tersebut di rumah dan di lingkungannya sehingga menjadi pembiasaan yang positif bagi mereka dan menjadi karakter yang melekat pada diri mereka dimanapun mereka berada nantinya. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 ini saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.